Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kale dadanti sapanya wadanyu witamacara. Kalena dinang ariyesu ujubutesu tadisu. Pada waktu yang tepat, mereka yang bijaksana, orang-orang yang dermawan, memberikan pemberian tepat pada waktu kepada para mulia, yang stabil dan lurus, yang diberikan dengan pikiran yang jernih. Persembahannya adalah sangat luas dan bernilai. Anguttara Nikaya, kelompok kelima, 36. Selamat malam dan budaya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, segenap umat wihara Pluit Dhamma Suka yang kembali mengikuti puja bakti di hari Sabtu, malam Minggu dilakukan secara online. Suara Bante cukup jelas ya? Cukup terdengar, Bante. Baik. Topik yang kiranya akan disampaikan pada kesempatan malam hari ini adalah pemberian tepat pada waktunya. Seperti yang kita ketahui, umat Buddha di bulan lalu baru saja merayakan satu hari besar di dalam agama Buddha, yaitu Hari Katina, di mana setelah para biku selesai melaksanakan masa wasa selama 3 bulan lamanya. Setelah itu tiba yang disebut sebagai masa Katina, di mana Hari Katina atau masa Katina ini sebenarnya satu hari, satu masa yang dirayakan oleh umat Buddha. Maka Katina di wihara-wihara diadakan oleh umat, kemudian mengundang para biku untuk bisa berdana kebutuhan pokok yang mendukung, yang menyokong kehidupan sangga. Di masa Katina tentu dikatakan sebagai berdana di waktu yang tepat. Memang meskipun bisa berdana di waktu-waktu yang lain, tetapi dikatakan pada saat Katina, pada masa Katina lah dikatakan dana yang tepat kepada sangga, di mana waktunya terbatas hanya 1 bulan. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, di luar masa Katina pun, Bapak Ibu tetap bisa berdana, bisa melakukan pemberian-pemberian dana makan, dan lain sebagainya. Tentu berbuat baik tidak hanya kepada sangga, berbuat baik bisa kepada siapapun. Yang paling dekat adalah berdana kepada orang tua, kepada keluarga yang ada di sekeliling kita, yang ada di rumah, di sekeliling Bapak Ibu. Itu juga merupakan pemberian yang bernilai, pemberian yang besar dan bernilai. Dalam salah satu kitab suci, yaitu di dalam Anguttara Nikaya, kelompok 5, ada satu syair, satu uraian sehubungan dengan pemberian tepat waktu. Ini di dalam bahasa Pali disebut sebagai Kala Dana Sutta. Kala Dana Sutta. Kala artinya waktu atau masa, satu rentang waktu,
Ya, dana artinya ya pemberian yang tepat ya waktunya, masanya. Nah, sesungguhnya ya, Sang Buddha ini sudah menguraikan ya, 2500 tahun yang lalu kepada para siswanya bahwa memberi ini sebagai umat Buddha merupakan latihan dasar. Ya, latihan dasar seperti di dalam apa namanya ajaran bertahap. Ya, dana ini sebagai awalan ya sebelum nantinya dilanjutkan kepada ya sila, samadhi dan panya. Ya sesungguhnya di dalam uraian Kaladana Sutta ini Sang Buddha telah memberikan 5 hal atau 5 contoh perbuatan memberi, ya 5 contoh ya tindakan baik, tindakan berjasa yang dikatakan tepat waktu. Ya, yang dikatakan tepat waktu dan objeknya ini. Nah, objeknya ini bukan hanya sangga saja. Ya, kalau tadi di awal Bante sampaikan, ya, pemberian kepada sangga di masa Katina ya, dikatakan sebagai pemberian tepat waktu. Ya, tetapi kan ya, masa Katina ini hanya 1 bulan ya, setiap tahunnya. Ya, nanti muncul pertanyaan, apakah apakah berdana di luar waktu itu dikatakan tepat waktu? Ya ada pemberian yang lain yang juga dikatakan sebagai ya pemberian tepat waktu di luar masa Katina. Nah, ini yang pertama adalah satu pemberian yang diberikan kepada ya para tamu atau orang yang datang berkunjung. Nah, tentu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ya pernah menerima tamu ya, atau juga sering mungkin menjadi tamu ya, bertamu ya, datang berkunjung ke tempat orang lain ya disebut bertamu atau berkunjung, atau kalau istilah umum yang banyak dipakai di Indonesia misalnya bersilaturahmi. Nah, tentu kita Bapak Ibu pasti sering menerima tamu ataupun ya menjadi orang yang berkunjung ke tempat orang lain. Ya, bahkan kami para biku pun tidak jarang ya kedatangan tamu. Ya, siapa? Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di luar waktu-waktu di luar waktu-waktu istirahat misalnya ketika sedang senggang, sedang luang, apakah sekedar untuk apa namanya ya bertemu kangen atau mungkin ada keperluan-keperluan yang lain. Nah, kami pun di wihara ya termasuk Bapak Ibu yang menjadi pengurus ya pasti ya kedatangan tamu ya ke wihara. Selain itu pun tamu juga datang ya ke rumah. Ya, siapa yang menjadi tamu? Ya bisa saja ya saudara jauh ataupun saudara dekat. Atau mungkin juga ya teman-teman, ya sahabat, atau mungkin juga nah kadang kita kedatangan tamu orang yang belum kita kenal. Nah, Sang Buddha menyampaikan seseorang yang memberikan pemberian ya kepada ya, orang yang datang berkunjung atau ya, kepada tamu ya dikatakan sebagai satu pemberian yang tepat pada waktunya. Ya, ini menjadi satu ajaran yang mungkin belum banyak diketahui. Ya, kenapa? Karena ya memang kita berpikir kadang pemberian yang tepat waktu hanya urusannya kepada sangga, kepada wihara saja. Dan misalnya kadang yang sering dipakai contoh adalah dana makan. Ya, dana makanan ini harus tepat waktu. Ya, contoh kalau ya di Theravada para biku makan hanya pagi dan siang hari. Ya, jadi meskipun Bapak Ibu datang ke wihara ya memberikan dana makanan di sore hari ya kepada ayah Bante yang khususnya Theravada ya tentu tidak bisa makan. Nah, ternyata tidak hanya urusan itu saja, ternyata kita berdana makan ya kepada tamu yang datang ya menyambut ya dengan ramah, ya dengan baik, ya menyuguhkan minuman, makanan, itu pun dikatakan sebagai pemberian yang
yang tepat waktu. Ya, kenapa? Ya, karena namanya orang bertamu, ya Bapak Ibu juga pasti pernah mengalami. Ya ini butuh butuh waktu ya untuk perjalanan. Ya apalagi kalau jauh, ya butuh biaya. Ya kadang harus cuti. Ya kadang ada juga perjalanan yang memakan waktu yang berjam-jam. Ya bahkan ada yang seharian. Nah, kalau luar pulau misalnya tidak ada penerbangan yang langsung, ya harus transit, ya berjam-jam, ya belum lagi nanti perjalanan dan sebagainya. Nah, tentu tamu datang seringkali dalam keadaan yang ya sudah melewati perjalanan panjang. Maka sudah selayaknya ya Bapak Ibu menyambut dengan baik, dengan ramah, ya memberikan suguhan-suguhan yang pantas. Ya, ini juga berlaku untuk kita, untuk Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang datang sebagai tamu berkunjung ke tempat orang lain, ya sudah capek di perjalanan, ya sudah seharian di perjalanan, atau kalau masih di dalam kota, ya macet, ya apalagi di Jakarta kalau naik kendaraan di jam-jam padat, ya jam-jam berangkat kerja, pulang kerja, aduh macet, lewat sana macet, lewat sini macet. Begitu kita sampai, sambutannya tidak mengenakan. Nah ini ya membuat sedih. Ya, maka dari itu, ya kapanpun ada tamu datang, apalagi ya tamu yang baik, ya, tamu yang baik, ya berikanlah mereka pemberian suguhan yang pantas. Ya, ini ternyata di dalam Kala Dana Sutta, Anguttara Nikaya kelompok 5 dikatakan sebagai salah satu pemberian yang tepat waktu. Gitu. Nah ini yang pertama. Kedua, pemberian diberikan kepada mereka yang akan melakukan perjalanan. Nah, kalau tadi tamu yang datang, ya kita berikan suguhan, ya karena kondisi mereka capek, lelah, habis perjalanan. Yang kedua ini, pemberian kepada mereka yang akan melakukan perjalanan. Orang yang akan bepergian, orang yang akan pergi. Tentu satu contoh ya kalau masa pandemi ini sih rasanya perjalanan tidak sebanyak ya sebelum pandemi. Nah, di masa pandemi hampir 2 tahun ini perjalanan, apalagi perjalanan jauh, ya khususnya ke luar negeri, ini begitu dibatasi. Ya mau ke luar negeri misalnya harus karantina. Jadi rasanya 2 tahun belakangan ini 2020, 2021 orang sangat-sangat berkurang untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Tapi biasanya sebelum masa corona, ya orang ya umum lah ya orang pergi ke luar negeri. Satu ketika Bante pernah mengikuti Dhamma Yatra ke India, kalau tidak salah di bulan Desember ya 2019. Ya di waktu itu juga dibarengi dengan ya Buddhist Festival di sana. Jadi di India sekitar 10 hari. Nah, ketika umat-umat tahu, ya, umat-umat dengar bahwa ya saya akan melakukan perjalanan, ya, tidak sedikit dari mereka yang membawakan bekal. Ya apa misalnya yang paling sederhana yang saya ingat betul yang sangat berguna, ada umat yang memberikan ya bekal berupa baju hangat, long john begitulah kalau bahasa ininya. Karena di sana itu waktu itu musim dingin ya bulan Desember, dan saya juga waktu itu baru pertama kali ke India, nggak ada gambaran ya kalau musim dingin seperti apa, musim panas seperti apa. Nah kebetulan ada umat yang pernah ke India, ya dia tahu kalau ke India itu musim dingin ya butuh apa namanya, ya butuh jaket, sweater. Kebetulan waktu itu diberikan ya, pakaian hangat ya untuk sebagai pelapis karena perjalanan waktu itu dilakukan ketika musim dingin. Ya, suhunya bisa 11, 9 begitu pagi-pagi. Dan tentu itu sangat berguna. Ya, sangat bermanfaat di sana. Ya, ketika dipakai ya mengurangi ya penderitaan ya daripada kalau kita tidak pakai pakaian hangat. Selain itu juga ada beberapa umat yang
yang membawakan bekal, obat-obatan. Contoh yang saya ingat ada pelembab bibir, ya Vaseline begitu yang ya biasanya sih kalau di Indonesia saya tidak pernah pakai. Cuma katanya, Bante, kalau di India musim dingin, ya Bante butuh ini. Nanti kalau tidak pakai ini, kulitnya terutama bibir bisa bisa kering, ya bisa iritasi, bisa pecah-pecah. Oh ya, terima kasih. Dan betul, hal itu sangat bermanfaat. Nah ini juga mungkin pernah ya Bapak Ibu alami ya, ketika akan melakukan perjalanan yang jauh, misalnya ke luar negeri atau mungkin tidak ke luar negeri, keluar kota, tidak ada gambaran di sana seperti apa, cuacanya seperti apa, makanannya seperti apa. Lantas ada orang, ada keluarga, ada saudara, ada teman-teman yang pemberian kepada pasien. Ini yang ketiga, ya ada beberapa penyakit tertentu yang memang membutuhkan pertolongan, ya pertolongan yang cepat, ya. Karena kalau tidak ditangani secara tepat, secara cepat, kadang penyakit ini bisa menjadi semakin parah. Oleh karena itu, Bapak Ibu apabila mengetahui ada orang-orang yang sedang sakit, ya, yang sedang menderita sakit, nah ini bisa ya cepat-cepat ya, memberikan bantuan, memberikan pertolongan berupa apa? Nah, misalnya ya berupa pengobatan, berupa perawatan, obat-obatan, atau juga dengan memberikan sarana kesehatan. Nah, ini akan sangat berguna, akan sangat bermanfaat bagi mereka yang sedang sakit. Oleh karena itu, ketika kita mendengar atau bertemu langsung dengan mereka, ya, kita boleh, ya kita bisa saja mengulurkan tangan kepada mereka. Ya, Sang Buddha pernah menyampaikan, ya merawat, menolong mereka yang sedang sakit, ya, dikatakan seperti halnya ya merawat, ya menolong Sang Buddha. Nah, berikanlah bantuan sesuai dengan kemampuan kita, ya utamanya misalnya obat-obatan, ya, ataupun sarana kesehatan, atau sekedar tips misalnya Bapak Ibu dulu ya, pernah mengalami sakit tertentu, kemudian tahu ya sudah pernah sembuh, kemudian tahu ada orang lain yang mengalami sakit yang hampir serupa, Bapak Ibu bisa kasih tips ya, dulu ya supaya cepat sembuh, minum obat apa, nah, mengkonsumsi makanan yang bagaimana, ini juga bisa bisa bermanfaat bagi mereka yang sedang sakit. Jangan sampai kita punya pemikiran, punya pola pikir, ketika ada orang sakit, minta bantuan, butuh pertolongan, terus kita mikirnya, nanti sajalah, belum parah ya sakit gitu doang. Ya jangan, nanti takutnya kita terlambat. Ya belum sempat ditolong, nanti ketika sudah parah, ditolong tidak sembuh. Maka Bapak Ibu bisa memberikan bantuan, bisa memberikan dana persembahan, obat-obatan, nah sarana kesehatan bagi mereka utamanya yang sedang mengalami sakit. Nah di zaman sekarang kadang ada organisasi-organisasi, mungkin juga wihara yang memberikan dana sosial, ya dana sosial kepada umatnya ataupun kepada keluarga dari umat ataupun kepada orang lain. Nah ini ya, Bapak Ibu bisa berpartisipasi sesuai dengan kemampuan dan kerelaan masing-masing. Nah ini yang ketiga. Jadi pemberian kepada orang yang sedang sakit, pemberian kepada pasien, dikatakan sebagai pemberian yang tepat waktu. Ya, kemudian yang keempat, seseorang melakukan atau memberikan pemberian pada masa bencana, pada masa bencana kelaparan, atau ketika ada musibah, ketika ada musibah yang menerjang, yang mengakibatkan banyak orang terdampak. Ini juga contohnya ya, apa kalau di Indonesia seringkali ada banjir,
ada gempa bumi, kadang juga ada tanah longsor. Belakangan ini baru-baru ini ada terjadi gunung meletus ya, di Jawa Timur sana. Ini merupakan satu bencana dan banyak orang yang terdampak ya, meskipun yang terdampak ini tidak hanya umat Buddha ya umumnya ya, umat agama lain, tetapi itu pun ya kita anggap sebagai saudara kita. Nah, ketika Bapak Ibu mendengar telah terjadi bencana di tempat lain, meskipun tempat itu jauh, Bapak Ibu bisa membantu mereka ya, tanpa memandang ya suku, ras, agama. Ya, kita melihat ya, secara kacamata kemanusiaan dengan niat baik dan dengan cinta kasih kepada sesama, dengan memberikan bantuan kepada mereka yang sedang berada terkena bencana. Pemberian tersebut dikatakan sebagai pemberian yang tepat pada waktunya. Ya, pemberian itu sangat membantu dalam menjaga keberlangsungan hidup mereka yang sedang tertimpa bencana. Kenapa? Karena kalau ada bencana itu kan ya rumahnya bisa hancur, barang-barangnya, harta bendanya, tabungannya. Mungkin kalau kemarin di gunung meletus di Semeru juga hewan ternaknya ya semua terdampak. Ya, tidak ada yang tersisa. Yang tersisa ya hanya pakaian yang menempel di badan. Nah, tentu mereka sangat membutuhkan bantuan. Nah, bagaimana cara kita membantu? Ya, kalau Bapak Ibu bisa datang secara langsung ke sana, ya bagus. Tapi mungkin saja ya karena kesibukan, karena keterbatasan waktu dan tenaga, ya bisa juga melalui wihara, melalui organisasi sosial atau yayasan sosial yang kebetulan mengumpulkan dana untuk bantuan kemanusiaan. Jadi saya lihat kemarin beberapa wihara di Indonesia ya menggalang dana untuk korban bencana di letusan Gunung Semeru, yaitu sebagai satu hal yang baik, satu hal yang bagus, dan ternyata ini bersesuaian dengan ajaran Sang Buddha, khususnya di dalam kala dana sutta, pemberian diberikan pada masa bencana, bencana kelaparan ataupun bencana alam. Bapak Ibu bisa berpartisipasi, bisa ikut mengulurkan tangan melalui organisasi-organisasi tadi yang tentu yang bisa dipercaya sehingga bisa sampai kepada mereka. Nah, ini sebagai satu bentuk pemberian yang tepat pada waktunya. Yang keempat. Nah, yang kelima atau yang terakhir, mempersembahkan ya, panen atau buah pertama kepada ya, para mulia, ya, kepada para mulia atau ya orang yang berlatih ya, di jalan yang luhur, di jalan yang mulia. Seorang yang mempersembahkan panen, ya, panen ya utamanya di zaman kehidupan Sang Buddha dulu, banyak garawasa ya umat rumah tangga punya kebun, ya punya sawah, punya ladang. Jadi masih umum sekali mereka setiap beberapa bulan, beberapa minggu panen. Nah, kalau kita rasanya, apalagi yang Bapak Ibu yang di Jakarta, rasanya tidak pernah mengalami panen. Jangankan panen, berarti kebun tidak punya. Atau ya minimal kebun tidak punya, ya, pohon juga di rumah adanya juga cuma tanaman hias yang tidak ada buahnya. Nah, ini kalau zaman sekarang, kalau dulu mungkin umum orang punya kebun, punya sawah, punya ladang, sehingga ya, di Sutta ini dikatakan memberikan panen atau buah pertama kepada orang. Nah, kalau zaman sekarang ya anggap saja bisa kita maknakan ya, seseorang yang memperoleh rezeki atau memperoleh ya, penghasilan atau memperoleh bonus begitu ya, ada rezeki lebih, ada penghasilan ya, ada bonus. Nah, ini bisa kita danakan ya, contoh kalau orang umum yang ada di umumnya begitu, gajian pertama
Ya, gajian pertama jangan lupa kepada orang tua, kepada kakak adik, kepada saudara. Nah, ini bisa juga gajian pertama, panen pertama, ya bonus begitu-begitu yang bisa kita berikan. Ya, sebagian, tentu tidak semua. Sebagian bisa kita danakan kepada para mulia, pada orang yang mempraktikkan nilai-nilai kebajikan. Ya, mereka yang melatih diri, ya, mengurangi sifat-sifat buruk, ya, mengembangkan sifat-sifat kecil. Ya, adalah hal yang luhur. Dikatakan oleh Sang Buddha, berdana kepada orang yang bijaksana sebagai satu pemberian di ladang yang subur. Ketika kita memperoleh rezeki, ini bisa ya, ingat-ingat, jangan ingatnya ke wihara, ya, kepada sangga, ingatnya kalau lagi terkena musibah, ya, untuk buang sial dan lain sebagainya. Tetapi kalau sedang happy, sedang senang, kadang lupa. Ya itu kurang tepat. Yang tepat adalah ya di saat bahagia ataupun di saat sedang terkena musibah, ya tetap ingat untuk berbuat baik khususnya kepada sangga. Kebajikan yang dilakukan ini tentu tidak bisa dirampas, tidak bisa dirampok, tidak bisa dicuri. Kenapa? Karena kebajikan ini sebagai satu hal yang terikat pada orang yang melakukannya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ada 5 macam pemberian kepada ya, Katina yang dikatakan masa Katina sebagai masa yang tepat untuk berbuat baik kepada sangga, tetapi di luar itu masih ada nih perbuatan-perbuatan baik yang dikatakan sebagai pemberian yang tepat waktu, yaitu yang pertama kita berdana memberikan pemberian persembahan kepada tamu yang datang. Kemudian yang kedua, kita bisa berdana memberikan persembahan kepada mereka yang akan melakukan perjalanan. Yang ketiga, pemberian bisa dilakukan kepada orang yang sedang sakit, itu juga pemberian tepat waktu. Keempat, pemberian kepada mereka yang terkena bencana atau musibah. Yang kelima, pemberian dari hasil ya, panen pertama ya, atau ya rezeki kepada para mulia, ya, mereka yang melatih diri ya, di dalam jalan yang luhur. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang disebut sebagai pemberian tepat waktu, begitu terkutip di dalam Amuttara Nikaya kelompok 5.36. Pada waktu yang tepat, mereka yang bijaksana, orang-orang yang luhur, yang dermawan, memberikan pemberian tepat pada waktunya, yang stabil dan lurus, yang memberikan dengan pikiran jernih, persembahannya adalah luhur dan luas. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini bisa menambah wawasan bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi ingat-ingat bahwa pemberian kepada orang-orang tadi itu pun juga disebut sebagai pemberian tepat waktu yang memberikan buah yang besar. Semoga ketika kapanpun ada kesempatan untuk berbuat baik, untuk menanam kebajikan, lakukanlah dengan senang hati, anggaplah itu sebagai kesempatan untuk memupuk paramik, memupuk kebajikan. Semoga Anda berbahagia, semoga para leluhur berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sudah ada pertanyaan melalui Zoom chat, izin membacakan ya Bante. Selamat malam, Madami Bante. Berkaitan dengan pemberian, bagaimana sikap kita terhadap pengemis yang ada di jalan? Terima kasih Bante. Ya, kalau Bapak Ibu ada dan ingin memberi, sorry. Ya, kalau Bapak Ibu ada dan ingin memberi ya dengan suka hati ya boleh. Tetapi kadang kita juga harus memperhatikan peraturan yang ada. Ya, saya pernah mendengar justru kalau kita yang memberi, ya kita bisa dihukum.
ya, sempat ya ada aturan seperti itu di daerah-daerah tertentu. Dan kadang juga kita harus memperhatikan tidak selamanya orang yang kelihatan ya, seperti pengemis lah contohnya benar-benar membutuhkan. Nah, kadang ya mereka itu sebetulnya ya, masih mampu bekerja, ya, masih mampu melakukan kegiatan lain, tetapi ya karena memanfaatkan ya, kebaikan hati orang lain, kadang ya, menjadikan itu sebagai pekerjaan. Jadi pekerjaannya ya, mengemis. Ya, ini juga patut diwaspadai. Jadi memang tidak semua orang yang seperti pengemis itu memang benar-benar susah atau tidak bisa melakukan apa-apa. Kadang ya beberapa dari mereka masih cukup sehat, masih cukup muda, yang masih mampu untuk melakukan pekerjaan yang lain. Tapi karena mencari mudahnya, mencari gampangnya ya kadang mereka jadi seperti itu. Maka kembali kepada kebijaksanaan kita sebagai orang yang akan memberi, apakah benar-benar mereka ini membutuhkan atau tidak, terus juga harus diperhatikan peraturan setempat yang ada, bagaimana harus diperhatikan. Kalau memang ya Bapak Ibu ada dana, ada uang, ya boleh-boleh saja ya, memberi kepada mereka. Tapi belum tentu ya, mereka ini benar-benar membutuhkan. Ya, belum tentu jadi hal yang darurat. Beda seperti yang tadi saya sampaikan di dalam Kaladana Sutta, ya, beberapa dari mereka memang ya secara kondisi, ya, secara waktu memang tepat gitu. Ya khususnya orang yang misalnya sedang sakit, ini memang butuh pertolongan, apalagi kalau orang itu tidak mampu. Terus orang yang sedang kena musibah, itu memang benar-benar sedang membutuhkan pertolongan. Juga ya orang yang mau bepergian, orang yang baru tiba. Tapi kadang kalau pengemis ya tidak urgent banget begitu. Kadang mereka menjadikan itu sebagai mata pencarian, dan kadang ada orang di belakangnya yang mengorganisir. Nah jadinya kan takutnya pemberian kita menjadi tidak tepat sasaran. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Dan juga terima kasih kepada umat yang tadi sudah memberikan pertanyaan. Ya, sepertinya sudah ada yang raise hand dari Bu Helvinda. Silakan Bu, boleh di-unmute. Ya, selamat malam, nama budaya Bante Anumodana untuk sharing yang telah dipaparkan. Di sini saya ingin bertanya Bante, apabila pemberian kepada anak-anak di panti asuhan itu termasuk salah satu poin pemberian dana tepat waktu di poin yang mana ya Bante? Atau case-nya sama kayak tadi yang untuk pengemis yang memang sebenarnya belum mendesak seperti itu? Terima kasih Bante. Sorry, tadi terputus. Diulangi. Maaf. Ya maaf Bante, sekarang sudah cukup jelas? Jelas. Iya Bante, iya Bante, saya ingin bertanya, apabila pemberian yang ditujukan kepada anak-anak di panti asuhan, apakah itu termasuk salah satu poin dari pemberian dana yang tepat waktu yang 5 tadi, atau itu sifatnya seperti yang tadi Bante paparkan kepada pengemis yang sifatnya tidak mendesak Bante? Seperti itu. Terima kasih Bante. Ya, memberikan kepada orang, mereka anak-anak, contoh yang ada di panti asuhan, sebenarnya hal yang baik juga. Ya, meskipun di dalam poin Kaladana Sutta tadi kan memang yang namanya poin tentu tidak mencakup semua hal. Misalnya ya hanya beberapa hal yang mencakup. Tapi kadang memang memberikan bantuan kepada panti asuhan ini sebagai hal yang baik, ya, sebagai hal yang bagus, meskipun juga tidak menjadi satu poin di dalam Kaladana Sutta ini. Dan kita harus menggarisbawahi Kaladana Sutta ini sebagai satu rekomendasi. Ya, tentu tidak mencakup semua bentuk pemberian tepat waktu. Jadi kita tidak berpikir di luar itu, di luar Kaladana Sutta ini lantas disebut sebagai pemberian tidak tepat waktu. Ya jangan jangan seperti itu. Kita tidak melihatnya seperti itu. Ya 5 poin tadi sebagai bentuk rekomendasi. Nah, kalau pemberian terhadap
orang-orang, anak-anak yang ada di panti asuhan, panti jompo, tentu itu hal yang baik. Kenapa? Nah, di panti asuhan mereka ya dikatakan ya mungkin tidak ada orang tua, gitu ya, ditelantarkan oleh orang. Di panti jompo juga yang sosial ya, beberapa ya, menitipkan ya, orang lansia di panti jompo mungkin yang sudah tidak ada keluarga yang mau merawat, anak-anaknya juga tidak mau merawat. Jadi dua hal tadi di panti asuhan atau panti jompo bisa menjadi ya, hal yang baik, tetap menjadi hal yang baik, pemberian yang baik meskipun tidak tertulis di dalam 5 poin tadi. Ya tepat waktu juga kalau memang mereka sedang, misalnya panti asuhan sedang kekurangan dana, begitu. Biasa income mereka untuk biaya bulanan, biaya operasional biasanya mencukupi, tapi ada satu masa mungkin sedang kekurangan, ya yaitu tepat waktu juga. Ya, namanya tepat waktu kan ketika orang butuh, ya ada bantuan, ada pemberian. Jadi, ya sifatnya kalau dana suta ini kalau bisa kita catat sebagai ya 5 poin rekomendasi untuk pemberian yang dikatakan tepat waktu. Tapi di luar itu yang jelas masih banyak yang tidak tercantum. Gitu. Terima kasih. Anumodana Bante. Baik, terima kasih Bu Helvinda atas pertanyaannya dan juga terima kasih Bante Ratanajayo atas jawabannya. Mungkin ada teman-teman dan saudara-saudari Bapak Ibu semua yang ingin bertanya secara langsung, boleh raise hand atau juga boleh bertanya secara tertulis melalui Zoom chat. Nanti akan saya bacakan. Karena sepertinya belum ada pertanyaan, saya bacakan sekali lagi dari yang Zoom chat ya Bante. Bentar. Oh ya. Selamat malam Bante. Apa boleh dibagikan tips mengenai cara berdana yang tepat? Kira-kira berapa persen dari pendapatan kita yang harus kita sisihkan? Terima kasih Bante. Ya, kalau di Buddhis ini belum ada ya seperti di keyakinan lain katanya ada 10% begitu ya. Di Buddhis ya tidak ada, sepenuhnya sukarela. Berapa persen yang dimiliki, nah itu yang ya sesuai kemampuan gitu. Tidak ada, sejauh yang saya tahu ya, tidak ada sekian persen yang disisihkan untuk didanakan, baik itu untuk wihara ataupun untuk sosial. Jadi ini bisa diperkirakan sendiri, gitu. Bisa diatur di manajemen sendiri. Sejauh yang saya ketahui sampai saat ini, ya tidak ada aturan khusus berapa persen yang harus disisihkan untuk didanakan. Ya memang dengan tidak adanya batas minimal untuk berdana ini, kadang umat Buddha jadi menggampangkan gitu. Ya nggak ada aturan khususnya, nggak ada anjuran khususnya wajib didanakan berapa persen. Kadang ya jadi sedikit dananya. Tapi kadang juga karena tidak ada batasan minimal, maksimal, dananya jadi lebih banyak. Ya ini juga ya tergantung tiap-tiap orang bagaimana sesuai kebijaksanaan masing-masing. Jadi tidak ada, sejauh yang saya ketahui sekarang, tidak ada minimal berapa persen untuk didanakan kepada ya wihara, kepada sangga, kepada sosial atau untuk pemberian-pemberian lain. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya dan juga terima kasih yang sudah bertanya. Sepertinya sudah ada pertanyaan lagi dari Zoom chat. Izinkan saya untuk membacakan lagi ya Bante. Selamat malam, nama budaya Bante ingin bertanya, apakah donor organ ketika sudah meninggal merupakan termasuk pemberian yang tepat waktu atau lebih tepat ketika masih hidup? Terima kasih Bante.
Ya, donor organ ini menjadi satu tren yang muncul, ya, hal yang baik juga, ya sama-sama tepat, ya asal dilakukan dengan sukarela, baik itu ketika masih hidup ataupun ketika sudah meninggal. Ya kita bisa donor organ ketika meninggal, umumnya kan meninggal ya, kita menandatangani kesepakatan tertentu, ada tanda tangan, ada saksi, nanti ya, diserahkan ke satu lembaga sosial atau kesehatan, itu bisa. Ya, atau juga ketika masih hidup, ya itu juga ya kalau rela, kalau menyanggupi, kalau bersedia ya boleh juga. Ya contoh mungkin donor darah itu juga satu hal yang bisa kita lakukan ketika masih hidup. Donor darah ketika ada donor darah di wihara, atau ketika ada saudara, ada teman yang kecelakaan yang butuh darah gitu, atau orang yang tidak kita kenal kebetulan butuh darah, golongan darah kita sama dengan yang dibutuhkan, ya itu juga termasuk donor ketika masih hidup. Dan memang meskipun tidak masuk dalam poin di dalam Kaladana Sutta tadi, 5 poin pemberian tepat waktu tadi, yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu hanya rekomendasi, beberapa contoh, di luar itu jelas masih banyak pemberian-pemberian yang memang diberikan tepat pada waktunya. Ya memang kalau mau ditelaah, ya masuk ke poin ya, orang yang sedang sakit tadi. Ya, pemberian diberikan kepada orang yang sedang sakit, tetapi bentuknya ini bukan obat, bukan sarana kesehatan, tetapi organ tubuh yang kita berikan. Ya tepat waktu juga. Boleh ketika hidup, boleh ketika meninggal. Sama-sama baik dan harusnya sih disalurkan kepada memang orang yang membutuhkan, khususnya orang yang sedang sakit. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Juga terima kasih yang sudah bertanya. Apakah dari Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, saudara-saudari semua ingin bertanya secara langsung? Boleh menekan tombol raise hand-nya, nanti akan kami unmute. Ada juga bagi yang ingin bertanya secara tertulis, bisa melalui Zoom chat ke operator ataupun ke MC. Karena sepertinya belum ada, izinkan saya untuk bertanya ya Bante. Kalau misalnya kadang kita ingin berdana, tetapi misalnya kita ada panti asuhan yang inginkan kita misalnya untuk minta sumbangan dan lain sebagainya. Tetapi kita sebenarnya belum tahu nih sumbernya ini dari mana, dan kita agak sedikit meragukan. Nah, jadi munculan di pikiran kita pertama itu muncul hal yang meragukan atau mungkin bisa dibilang negatif ya Bante. Jadi wah ini kayaknya sumbernya nggak bener deh. Nah itu gimana kita bisa melatih diri kita tuh yang sebenarnya kita juga nggak tahu itu sumbernya benar atau enggak, tapi muncul di hal yang pertama yang muncul di pikiran kita itu nggak benar Bante. Apa mungkin itu yayasannya nggak benar atau apa, itu gimana Bante? Terima kasih. Iya, ini kredibilitas ya. Satu lembaga, yayasan gitu, untuk bisa kredibel, untuk bisa dipercaya tentu bukan hal yang mudah, apalagi di zaman sekarang, di zaman ya informasi ini begitu cepat menyebar, ya dari orang ke orang begitu ya, ya harus bisa menjaga kepercayaan dari umat atau dari masyarakat. Maka kita sebagai orang yang akan berdana ke lembaga sosial, ke yayasan, apakah itu yang menaungi panti asuhan, panti jompo, ataupun yang menggalang dana untuk bantuan kesehatan, gitu ya, atau untuk orang yang terkena bencana, kita boleh selektif, memastikan bahwa dana yang kita berikan ini sebisa mungkin harus bisa sampai, harus tepat sasaran. Jangan sampai hanya karena kita ingin berdana, lantas kita mengabaikan nilai-nilai kejujuran dari lembaga yang mengelola tadi. Jadi jangan sampai kita tidak bijaksana dalam berdana. Ketika kita mau berdana, kita boleh untuk
waspada, itu kan satu bentuk kewaspadaan ya. Kita harus teliti dulu nih lembaganya, yayasannya, lembaganya terpercaya atau tidak, ada riwayat pernah menipu begitu, mengambil dana atau tidak. Kita tidak buruk, tidak jelek, kita waspada, itu namanya waspada. Jangan sampai dana yang kita salurkan, kita berikan, apalagi kita sudah ngajak orang lain ya, kita inisiatif, ayo nih kita dana, tapi nyatanya nanti malah yayasannya tidak bisa dipercaya, ya jangan sampai. Kita tidak dilarang, bukan hal yang buruk untuk menjadi waspada, berjaga-jaga, meneliti, menelaah lembaga yayasan yang akan kita berikan dana, itu tidak buruk. Jadi bukan hal yang tercela. Kenapa? Karena ini menyangkut urusan kepercayaan, apalagi kita nantinya mengajak, misalnya ngajak umat-umat di Dharma Suka gitu ya, atau ngajak keluarga, ya kan nanti harus menyalurkan kepada lembaga yang benar-benar bisa dipercaya. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Dan karena sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, jadi saya tutup untuk hari ini sesi tanya jawabnya. Jadi selesailah sesi Dhamma Desana pada hari ini. Jadi kami segenap keluarga VPDS dan juga para umat yang telah hadir mengucapkan terima kasih banyak kepada Yang Mulia Bhikkhu Ratanajayo atas waktunya dan kesempatannya dalam membabarkan Dhamma pada hari ini. Kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Bante. Jika Bante ingin meninggalkan Zoom untuk misalnya ingin beristirahat, boleh Bante. Ya, Namo Dana untuk kesempatannya yang diberikan untuk memberikan ceramah, semoga memberikan manfaat. Ya, terima kasih juga pada Pak Sarwan ya, Namo Dana kesempatannya dan juga kepada umat semua. Saya pamit undur diri. Ya, terima kasih, selamat malam. Selamat malam Bante, Namo Dana Bante.